Selamat pagi semuanya, kelas 7 SMP Negeri 14 Batam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk selalu belajar ya. Baik, kita lanjut materi kita dari minggu yang lalu, yaitu letak dan luas Indonesia. Sekali lagi, letak dan luas Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, nanti di sini yang kita pelajari ada tiga, yaitu letak astronomis Indonesia, yang kedua letak geografis Indonesia, dan yang terakhir letak geologis Indonesia. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Dan sengaja di sini tidak Bapak tulis apa itu pengertian letak astronomis, karena itu kita bahas di materi minggu lalu. Kalau kamu masih ingat, ada itu unsur-unsur petak, ada namanya letak koordinat atau letak astronomis. Tapi Bapak ulang aja di sini, letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dan sekarang kita lihat letak astronomis Indonesia. Ini dia. Ini lihat, saya buat di tengah-tengah ada 0 derajat. Mungkin kamu waktu SD pernah belajar 0 derajat itu garis khatulistiwa yang melewati Indonesia. Itu nanti daerah Sumatera Barat dan Kalimantan. Dan di sini katanya sangat panas gitu kan. Kalau pernah waktu SD namanya garis khatulistiwa atau garis ekuator. Itu garis lintang lintas matahari gitu. Nanti di sini letak Indonesia itu yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Udah? Ingat, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kenapa di sini lintang utara? Kenapa di sini lintang selatan? Karena ini kan 0. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 90 nanti di atas ini semuanya disebut lintang utara. Begitu juga nanti di bawah 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya 90 disebut dengan lintang selatan, atau dari 0 ke atas ini disebut lintang utara, dari 0 ini ke bawah disebut lintang selatan. Baik, kita lanjut. Ini dia garis bujurnya atau letak bujurnya. Nanti Indonesia itu dimulai dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat ya, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti nanti sini letak Indonesia itu panjangnya itu kurang lebih 45 bujur ya. Karena 141 dikurang dengan 95. Mungkin kamu bertanya, kenapa dua-duanya pakai bujur timur? Karena Indonesia itu ada di belahan bumi bagian timur ya. Karena kita ada di belahan bumi bagian timur. Oke, kita lanjut. Apa dampaknya atau dampak letak astronomis Indonesia? Dampaknya lihat ini, coba lihat ini ya. Tadi kan Indonesia lintangnya 6 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti ini Indonesia yang Bapak lingkar ini. Ini letak Indonesia. Baik, mari kita lihat pembagian iklim di sebelah ini. Lihat. Ini 0 derajat sampai 23,5 lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan.
beriklim tropis. Berarti Indonesia masuk di sini. Nah, ini. Karena ini kan sampai 23, sedangkan Indonesia hanya 6. Ini sampai 23 juga, sedangkan sampai 11. Itu berarti Indonesia ada di iklim tropis. Ah, ini. Jadi ini semua 0 sampai 23, 0 sampai 23 disebut iklim tropis. Jadi ini iklim tropis ini namanya. Ya, ini iklim tropis. Lihat, di sini ada pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Ini nomor 1, ini iklim tropis. Paham? Kemudian nanti ada namanya iklim subtropis. Iklim subtropis berarti 23 derajat lintang utara sampai 45 derajat lintang utara, sama juga di bawah. Di bawah juga sama, 23 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan disebut beriklim subtropis. Sedangkan 45 sampai 66 lintang utara, kemudian 45 sampai 66 lintang selatan disebut apa? Disebut sedang, gitu. Oke, tadi Bapak lupa ganti ini lintang selatan ya. Ini tadi copy paste. Kemudian 66 sampai 90 ini paling puncak atau paling kutub selatan, dan juga ini disebut iklim apa? Disebut iklim dingin. Saya buat warna putih karena di sini banyak salju. Lihat ini. Udah, berarti ini nomor 1 yang warna merah, nomor 2 ini yang warna pink ya. Kemudian nomor 3 warna kuning, nomor 4 itu warna putih. Itulah pembagian iklim. Jadi nanti di sini kita tahu Indonesia jelas beriklim tropis karena ada dekat dengan atau berada di lintasan garis khatulistiwa. Itu satu dampak daripada atau manfaat daripada letak astronomis. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini. Udah. Ini ada nanti dampak daripada garis bujur. Ini ya, berdasarkan garis bujur. Tadi kan Bapak bilang Indonesia panjangnya kurang lebih 141 dikurang dengan 95 derajat, berarti kurang lebih 45. Dan nanti akibatnya Indonesia dibagi 3 waktu. Karena satu waktu itu diperkirakan jaraknya 15 derajat. Jadi dari sini ke sini diperkirakan 15 derajat, ini ke sini 15, ini ke sini 15. Dan nanti Indonesia dibagi 3 waktu. Itulah dampak atau manfaat daripada bujur ini, pembagian waktu. Udah, pembagian waktu. Nanti ini berdasarkan Greenwich yang ada di Inggris. Ingat ya, Greenwich di Inggris. Kalau di Indonesia itu selisihnya kurang lebih 7 jam. Jadi kalau di Greenwich Inggris jam 1 siang, berarti di Indonesia kurang lebih jam 19, jam 18 antara itu. Nanti di sini ada namanya Indonesia, waktu Indonesia bagian barat. Oke. Mungkin selama ini kamu baca WIB, WITA atau WIT. Kalau saya tulis di sini WIBB itu waktu Indonesia bagian barat ini. Udah lihat ini waktu Indonesia bagian barat. Kemudian WITA waktu Indonesia bagian tengah ini, Sulawesi dan beberapa pulau sekitarnya. Kemudian WIBT waktu Indonesia bagian timur, ini dia. Waktu Indonesia bagian timur. Udah, inilah pembagian waktu di Indonesia. Jadi itulah dampak daripada letak astronomis suatu daerah, yaitu untuk mengetahui iklim dan pembagian waktu. Terlanjut nomor 2, yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia nanti yang perlu kamu tahu yaitu batas-batasnya. Yang pertama ya, ingat batas-batas
wilayah Indonesia. Di sebelah utara, ini kan sebelah utara ya, ada Malaysia ini, Malaysia, kemudian Singapura dari sini kecil, kemudian Filipina ini, kemudian terbalik Laut Cina Selatan di sini. Itu di sebelah utara. Kemudian di sebelah selatan nanti ada Timur Leste ini, kemudian Australia ini yang besar ini, dan Samudra India ini. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra India ini Indian Ocean, ya kan? Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini ini, kemudian Samudra Pasifik atau Ocean Pasifik ini. Itulah nanti letak geografis Indonesia atau batas-batas Indonesia. Oke, sekarang lanjut akibatnya apa? Dampak daripada letak geografis Indonesia itu, ya nanti Indonesia ada di posisi silang atau letak yang strategis, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik. Itu nanti letak geografis Indonesia di posisi silang di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, kemudian dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra India. Kira-kira apa dampak posisi silang ini gitu? Ada nggak dampaknya? Jelas dampak daripada posisi silang ini sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ingat ya, dampak posisi silang ini sangat besar bagi bangsa Indonesia. Lihat, inilah dampaknya. Lihat ini kan tadi Indonesia, dampaknya ini. Oke, yaitu menjadi jalur perdagangan. Ingat, jalur perdagangan internasional. Paham? Jalur perdagangan internasional atau boleh juga jalur pelayaran internasional. Contoh, lihat kapal dari Cina kalau mau ke India harus lewat Indonesia kan? Ini warna merah kali ini. Gitu, dan sebaliknya juga nanti. Kemudian kapal dari Australia mau ke India atau kemanapun lewat Indonesia dan sebaliknya. Begitu juga nanti samudra. Dari kapal dari Samudra India mau ke Samudra Pasifik harus lewat Indonesia. Lihat ini, kan? Kemudian nanti kapal dari Australia mau ke Cina dan sebaliknya juga lewat Indonesia. Jadi disimpulkan kapal dari orang-orang ataupun kapal ataupun siapapun yang dari Asia mau ke Australia harus lewat Indonesia dan sebaliknya dari Australia mau ke Asia harus lewat Indonesia. Begitu juga nanti dari Samudra Pasifik mau ke Samudra India harus lewat Indonesia dan sebaliknya dari India ke Pasifik juga lewat Indonesia. Inilah dampak letak geografis Indonesia, yaitu menjadi jalur perdagangan internasional atau menjadi jalur pelayaran internasional. Sehingga nanti ini rame di sini, kapal-kapal lewat. Kapal-kapal pedang lewat sini rame termasuk di Batam, Singapura banyak kapal-kapal lewat. Kenapa? Karena lewat sini. Kalau lewat bawah ini jauh gitu, ya. Oke, itu nanti dampak letak geografis Indonesia. Oke, kita lanjut yang ketiga, letak geologis. Kalau dikatakan letak geologis berarti letak berdasarkan batuan. Ingat ya, letak berdasarkan batuan dan lapisan tanah atau lapisan batuan gitu.
Nanti di sini letak geologis Indonesia itu dipengaruhi ada beberapa hal. Yang pertama ini lihat ini warna apa ini? Nanti ini namanya lereng samudra gitu. Atau boleh juga namanya Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania gitu. Ada lempeng samudra Indonesia Australia, ada nanti lagi namanya Sirkum Mediterania, kemudian ada namanya lempeng Pasifik, kemudian ini namanya Sirkum Pasifik ya. Nah, ini lempeng Pasifik, ini lempeng Pasifik. Jadi lempeng besar itu. Nanti ya, ini lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, Sirkum Pasifik, Sirkum Mediterania. Apa dampaknya? Dampaknya lihat. Truk. Ini dia dampaknya. Yaitu di Indonesia banyak gunung api itu. Banyak gunung api. Jadi boleh main-main sana ya gitu. Kalau tahan api, tapi ya kalau nggak tahan api nggak usah main-main ke sana ya. Lihat ini banyak api nih, banyak gunung api di Aceh ada, di Sumatera ini banyak ini, di Pulau Jawa banyak, di Bali ada, di NTB ada, NTT ada gitu. Di Sulawesi Utara ada gitu kan. Di Maluku ada, di sini juga banyak ini lah nih. Tadi kan ini ada Sirkum Pasifik, ini Sirkum Pasifik. Sorry, Sirkum Mediterania ini jalur pegunungan api. Kemudian di sini ada namanya Sirkum Pasifik nih. Oke. Jadi banyak gunung berapi dampaknya apa? Gitu. Ayo, ada yang tahu? Kira-kira apa dampak banyak gunung api ini? Jangan kau bilangnya bisa bakar bakar ikan ya, jangan gitu. Dampak banyaknya gunung api di Indonesia, ingat ya, dampak banyaknya gunung api ini yang jelas yang paling utama tanahnya subur. Kenapa subur? Karena banyak mengandung abu vulkanik. Ingat ya, banyak mengandung abu vulkanik sehingga tanah-tanahnya pun subur. Bisa tanam cabai gitu, sayur-sayuran, buah-buahan, tanahnya subur gitu. Dan nanti Kalimantan lah negara pulau paling aman daripada gunung api. Ini ya, Kalimantan itu aman dan juga nanti ada Papua gitu. Nah, selain banyak gunung berapi, nanti dampaknya apa lagi? Dampak daripada letak geologis Indonesia. Tadi kan gunung berapi, dampaknya tanahnya subur. Selain tanahnya subur, apalagi dampaknya? Nanti di Indonesia itu berlimpah yang namanya barang tambang atau bahan mineral. Contohnya apa? Contohnya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, bauksit, timah, dan sebagainya. Nanti ini bisa lihat di internet. Ini di sini kurang jelas tulisannya. Contohnya ini yang hitam-hitam ini menandakan apa ini? Ini contoh minyak bumi. Ya kan? Nanti lagi ini simbol apa nih? Simbol emas. Inilah persebaran barang tambang di Indonesia. Ini semua banyak, ya kan? Ini semua banyak karena itu tadi letak geologisnya tadi, yaitu banyak lempeng-lempeng dan gunung berapi, sehingga tanah kita tuh subur gitu, subur dan banyak barang tambang termasuk di Kepri contohnya atau di Batam lah, namanya bauksit, ya enggak gitu kan. Nah, itu ya nanti dampak daripada letak geologis Indonesia. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga kamu paham. Dan satu lagi, tugasmu. Ingat tugasmu, ini tugasmu. Tugas
Tapi sebelum kamu kerjakan, kalau belum paham tonton lagi atau boleh tanya ke Bapak juga, Japri juga boleh, gitu ya. Nanti tugasmu gampang dan singkat. Tuliskan dampak letak geografis dan letak geologis Indonesia. Ingat, tuliskan dampak letak geografis dan letak geologis Indonesia. Tadi udah Bapak jelaskan letak geografisnya. Nah, gitu, ya kan? Kemudian letak geologisnya apa? Ini, gitu kan? Ini kalau nggak salah kata-katanya palingan 5 atau 6 kata. Ini juga nanti kata-katanya palingan 5 atau 6 kata. Dan ingat, jawabannya ditulis atau diketik di kolom komentar video ini ya. Dan jangan lupa tulis namamu sesuai dengan absen. Jadi nggak perlu ditulis di kertas, kemudian kirim ke saya lewat Japri, nggak perlu, langsung aja dijawab di kolom komentar video ini. Dan bagi kamu atau bagi kalian yang tidak punya HP, atau bagi kamu yang punya HP, tolong bantu kawannya yang tidak punya HP supaya nonton sama, dan nanti boleh jawabannya juga sama tapi dibuat komentar yang berbeda. Satu contohnya si Aditya, kemudian komentar baru lagi contohnya namanya Nabil, walaupun menggunakan HP yang sama. Paham? Semoga kalian paham ya, gitu. Jadi nggak perlu ditulis. Dan yang paling penting tadi, yang tidak punya handphone juga boleh pinjam, punya siapapun boleh pinjam, punya kawan boleh pinjam, gitu. Dan ketik di situ dan tulis namamu di bawah sesuai dengan absen, itu yang paling penting. Ya, mau pakai HP ataumu, pakai tantemu, silakan, nggak jadi masalah ya. Penting tulis namamu di paling bawah komentarmu itu, contohnya tadi Aditya atau Nabil dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan uh, pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu bertatap muka di sekolah, bersanda gurau dan sambil tertawa, belajar dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.